Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara bertahan jangka panjang di market. Saya tahu mungkin saat ini, detik ini juga ya, di balik layar itu teman-teman udah berpikir untuk menyerah. Beberapa bulan ini memang kondisi market kripto ini sangat sulit diprediksi dan cenderung turun ya, karena kebijakan-kebijakan makro yang di luar kendali dari kita. Saya yakin nih teman-teman bukan hanya bergetar nih, tapi berpikir juga, apakah saya harus quit sekarang? Apakah kripto ini tidak cocok untuk saya dan apakah saya harus move on ke hal yang lain? Di sini saya mau menjelaskan ke teman-teman, kalau teman-teman ini punya mindset yang mudah menyerah seperti itu, jangankan di kripto, di hal lain pun, yang mana kalau kita ngomong secara statistik, probabilistik, keberhasilan orang ya yang menjadi trader itu hanya 3% ya dari 100%. Yang mana ya itu kecil sekali. Tapi kalau kita bandingkan juga dengan statistik ya, orang yang akan berhasil sebagai seorang wirausaha misalkan, yaitu hanya 5% dari ya 100%. Jadi nggak jauh beda ya statistik keberhasilan antara seorang pelaku di market ya, trader, dengan mereka yang menjadi seorang wirausahawan. Jadi meskipun teman-teman mau quit di sini dan oke lah saya jual aja jual makanan di depan rumah, itu pun juga chance-nya berhasil juga kecil ya teman-teman. Tapi mereka yang berhasil ya entah itu dari market atau entah itu dari entrepreneur, mereka ini akan memetik hasilnya di kemudian hari. Jadi teman-teman harus memahami ya, sebelum benar-benar 100% menyerah, itu saya lihat ada yang salah dengan approach yang teman-teman lakukan, metode yang teman-teman miliki, dan juga pendekatan mindset yang ada di benak teman-teman. Saya pun juga sama ya, saya pun dulu memulai di kripto ini dari nol juga, bahkan dari modal yang tidak saya miliki. Tapi kalau karena keadaan market yang dikit-dikit merah, waktu itu saya nyerah, ya mungkin ya, saya tidak ada di titik yang sekarang. Saya ini menjadi orang yang dibilang ya orang lain, bukan saya sendiri yang bilang hebat. Mungkin pada saat itu ketika market ini dikit-dikit merah, terus tiba-tiba saya keluar, saya tidak akan mungkin berada di titik saya sekarang. Jadi saya berada di titik saya sekarang bukan karena saya seorang yang hebat, tapi karena saya seorang yang tidak pernah menyerah. Jadi ada apapun ya, kesulitan, ada apapun tantangan, ada apapun rintangan yang saya hadapi sepanjang waktu, saya ini memutuskan untuk tidak berhenti, tapi saya pelajari. Sehingga saya pun tidak pernah mengalami 1 tahun, yaitu portofolio merah. Ya, alhamdulillahnya selalu positif dan selalu compounding. Lalu apa strategi jangka panjang yang saya miliki untuk bertahan di market yang sangat sulit ini? Pertama adalah